Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menyempurnakan kehidupan setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Sembahlah Tuhan, bukan baju efod. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail." Jawab mereka, "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Setelah Gideon dipimpin Tuhan untuk menghancurkan orang-orang Midian, maka bangsa Israel meminta Gideon untuk memimpin bangsa itu. Namun permintaan itu justru ditolaknya dan malahan Gideon meminta anting-anting emas hasil jarahan dan dibuatnya sebagai baju efod, lalu menempatkannya di Ofra. Entah apa yang mendasari pemikiran Gideon saat itu. Apakah mungkin dia berpikir bahwa dengan membuat baju efod dari emas yang biasa dipakai oleh para imam untuk memimpin acara ibadah-ibadah, maka hal itu akan menjadi solusi untuk penggenapan rencana Tuhan selanjutnya bagi Israel? Sebaliknya, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27 justru berkata, "Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra." Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Dari baju efod yang dibuat Gideon, namun tanpa imam yang akan melayani Tuhan, justru hal itu membuat baju efod itu dijadikan seperti Tuhan oleh bangsa Israel. Baju efod itulah yang disembah-sembah bangsa Israel dan bahkan menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudaraku, pelajaran sederhana bagi setiap kita pagi ini. Tuhan bukan melihat hal-hal lahiriah yang ada pada kita. Tuhan menghendaki kita membawa hati dan hidup kita untuk menyembah Dia secara benar. Inilah perbedaan mendasar dari roh agamawi dan roh Tuhan. Tuhan menghendaki kita menyembah Dia dengan benar. Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, "Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Bagi masing-masing kita, coba tilik hidup ibadah dan penyembahan kita. Jika semua itu hanya sekedar hal-hal yang lahiriah, harus seperti ini atau harus seperti itu, harus memakai ini atau harus memakai itu, namun hidup kita sendiri tidak menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terlalu banyak contoh-contoh akan betapa jahatnya manusia bisa menjadi apabila mereka hanya sekedar hidup sebagai agamawi. Sembahlah Tuhan dengan benar, sebab Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau menyembah-Mu dengan hidupku secara benar yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.